Marilah kita pejamkan mata kita, dengarkan dan renungkan. Kita buang kesombongan yang ada pada diri kita. Kita buang segala keangkuhan pada hati kita. Mari kita renungkan. Kita ingat kembali semua jasa-jasa orang tua kita yang telah tiada, ataupun jasa-jasa orang tua kita yang masih setia mendampingi kita sampai detik ini. Bayangkan, bayangkan. Sahabat dakwah Kaliulu Channel, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, ridho Allah kepada seseorang tergantung ridho orang tuanya, dan murkanya Allah kepada seseorang tergantung murka orang tuanya. Hal ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya serta begitu berpengaruhnya kedudukan orang tua bagi seorang anak. Bila orang tua tidak ridho kepada anaknya, maka si anak pun tidak akan mendapat ridho dari Allah. Terlebih lagi bila orang tua murka kepada si anak, karena perbuatan dosa dan kedurhakaannya terhadap orang tua, maka Allah pun murka kepada anak tersebut. Dan ini adalah suatu kerugian dan celaka bagi seorang anak. Dengan begitu, niscaya tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya. Beruntunglah bagi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, sewaktu orang tuanya masih hidup, dan orang tuanya itu ridho kepadanya. Dan celakalah bagi seorang anak yang tidak berbakti, menyakiti, serta banyak berbuat salah dan dosa kepada orang tuanya. Maka dari itu, kita diperintah oleh Allah dan Rasulullah, untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, agar orang tua merasa senang dan ridho kepada kita, sehingga hidup kita senantiasa ada dalam kebaikan, dan kebahagiaan serta keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, yang artinya, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi seorang anak, terutama sewaktu orang tuanya masih hidup. Lalu bagaimanakah cara kita sebagai seorang anak harus berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal? Imam Abu Lais, dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau meriwayatkan, ketika sebagian sahabat ditanyakan mengenai seorang anak yang belum sempat banyak berbuat kebaikan kepada orang tuanya, sewaktu orang tuanya itu masih hidup, bahkan belum sempat meminta ridho kepada orang tuanya, apakah seorang anak masih bisa berbuat kebaikan, sehingga orang tuanya ridho terhadapnya? Maka jawabannya dikatakan, ya, bisa. Si anak akan mendapat ridho dari orang tuanya, dan tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuanya itu sudah meninggal. Caranya yaitu, si anak tersebut harus melakukan 3 perkara. Yang pertama, hendaklah si anak itu menjadi orang yang soleh. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh orang tua, kecuali anak yang soleh atau solehah. Sebab hal inilah yang paling menguntungkan bagi kehidupan orang tua, terutama bagi orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, hendaklah si anak tersebut menyambung silaturahim kepada kerabat atau teman-teman orang tuanya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya semasa hidupnya. Yang ketiga, hendaklah si anak tersebut berdoa meminta ampunan kepada Allah untuk orang tuanya, dan mengeluarkan sedekah atas nama dan untuk orang tuanya. Itulah cara berbakti atau cara berbuat baik seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Maka dari itu, jangan sampai kita lupa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Demikian keterangan Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sahabat dakwah Kaliulu Channel, sebagaimana kita tahu,
bahwa jasa dan pengorbanan orang tua kita begitu besar untuk kita anak-anaknya ini. Kita tidak akan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan orang tua, walau dengan apapun kita membalasnya. Bahkan ketika orang tua kita masih hidup, kita seringkali berbuat salah dan menyakitinya. Kita belum banyak berbuat baik untuk mereka. Apakah kita akan menjadi anak yang durhaka, tidak belas kasihankah kita kepada orang tua yang begitu besar jasa dan pengorbanannya untuk kita? Maka saat inilah masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua, yaitu untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah meninggal. Sungguh, orang-orang tua kita yang sudah meninggal sangat mengharapkan doa dan amal kebaikan dari ahli keluarganya, terutama dari anak-anaknya. Dalam suatu riwayat dikatakan, seorang anak yang tidak mau atau lalai mendoakan untuk kebaikan orang tuanya, maka dia sudah termasuk anak yang durhaka. Naujubillah min zalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni orang-orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Amin ya robbal alamin. Allahu Akbar, Allah